Nah ternyata doanya belum kunjung terkabul misalnya, atau menghadapi kayak patah hati, cinta ditolak. Tidak sulit, sangat tidak sulit, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Makanya kita tidak usah berusaha disukai orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Tari. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap istiqomah ngamalin sholawatnya. Baru sempat update video lagi setelah seminggu yang lalu, karena emang aku kan punya pekerjaan gitu ya di sekolah, dan minggu-minggu ini tuh banyak banget yang harus aku kerjain. Dan emang bener, multitasking itu adalah mitos. Kita nggak bisa, aku sendiri terutamanya nggak bisa melakukan pekerjaan itu langsung bersamaan gitu ya. Jadi ya aku harus nyelesain tanggung jawab aku di sekolah baru bikin video gitu. Karena bikin video sendiri juga aku harus ya menyiapkan materinya tuh dengan sebaik mungkin gitu, nggak asal-asalan ya. Dan juga teman-teman yang ngirim chat WA itu belum ada yang aku balas sama sekali, karena emang minggu yang sangat sibuk untuk aku pribadi. Tapi semoga setiap video yang aku upload itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua, termasuk juga video yang kali ini. Di video kali ini itu aku pengen share tentang gimana caranya supaya kita tetap tenang menghadapi hari-hari dalam hidup kita, entah itu menghadapi kesulitan ataupun juga menghadapi sebuah kesenangan. Terutamanya yang kesulitan ya, karena banyak sekali yang curhat ke aku bahwa ya dalam hidup kita tuh kadang harus menghadapi kesulitan-kesulitan, seperti dapat ejekan dari orang, dapat hinaan dari orang misalnya. Banyak gitu ya yang di video-video yang sebelumnya tuh banyak komen, "Kak, tolong bahas dong tentang gimana caranya supaya kita tuh bisa menghadapi orang-orang yang menghina kita, yang merendahkan kita, yang mengejek kita gitu. Terus juga menghadapi permasalahan, terus kita berdoa gitu ya, seperti yang kita lakuin. Nah ternyata doanya belum kunjung terkabul misalnya, atau menghadapi kayak patah hati, cinta ditolak kayak gitu. Dan ini udah aku terapin dalam hidup aku, karena aku sadar kalau aku ngelihat diri aku beberapa tahun ke belakang itu aku termasuk orang yang emosional gitu ya, gampang emosi, terus sulit untuk mengatur ritme dalam hati gitu. Kadang gampang baper, terus ya gelisah gitu. Nah alhamdulillah dengan menerapkan hidup ini tuh aku kayak sekarang tuh ngelihat suatu masalah, suatu keadaan dalam hidup aku tuh dengan yang oke. Dan yang aku terapin itu adalah the power of biasa-biasa aja. Kenapa aku kasih nama itu? Ya karena emang dalam hidup ini kita tuh harus menghadapi segala sesuatunya tuh dengan biasa-biasa aja gitu, secukupnya aja. Bahagia ya biasa-biasa aja, sedih juga biasa-biasa aja gitu, secukupnya gitu, nggak berlebihan. Suka sama orang juga biasa-biasa aja, kagum juga biasa-biasa aja, nggak suka atau benci gitu ya sama orang juga biasa-biasa aja gitu ya. Porsinya pas gitu, secukupnya aja, nggak berlebihan. Dengan begitu, dengan aku menerapkan hal itu, aku kayak ngelihat orang ya, misalnya orang itu membuat aku kecewa atau membuat aku marah, ya biasa-biasa aja gitu. Karena emang udah tidak menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain gitu. Ya karena manusia itu gampang berubah, hatinya gampang berbolak-balik. Nah ini nih poin yang penting banget untuk digarisbawahi, yaitu poin dimana hati manusia itu gampang terbolak-balik, karena hati manusia itu ada di genggamannya Allah. Nah di sini aku pengen share tentang sebuah ceramahnya dari A.A. Gym yang ngebuat aku juga sadar gitu ya bahwa ya kita emang harus lempeng, kita harus
ya biasa-biasa aja gitu terhadap orang lain, agar kita nggak mudah kecewa, agar kita nggak mudah terpengaruh hatinya oleh perilaku orang lain. Nah, teman-teman bisa simak nih ceramahnya sebagai berikut. Allah yang membulak-balik hati. Di sisi lain, kekuasaan Allah di hati kita tuh meliputi senang dan benci. Makanya kalau kita suka tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi benci. Dan kalau kita benci tidak boleh berlebihan, karena bisa jadi suka. Hati-hati ini hadirin. Wah, amit-amit benci kepada dia bisa dijodohkan tuh oleh Allah. Atau cinta setengah mati, tidak ada lagi dalam hidup saya selain dia, tinggal dibalikan saja hatinya oleh Allah jadi tidak suka, selesai itu cinta. Mau janji sehidup semati tidak ngepek, kalau Allah cabut rasa suka, selesai itu sukanya. Maka jangan berlebihan. Suka biasa saja, tidak suka juga harus proporsional. Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Dari yang menolak lamaran menjadi ingin menikah itu mudah sekali bagi Allah. Makanya jangan mengandalkan siapa-siapa, andalkan Allah. Mau nikah, penampilan saya kurang keren, saya tidak punya uang, mungkin tidak ada yang mau sama saya. Dan Allah tahu saudara mikir begitu, diijabah tidak ada yang mau, kan? Salah sendiri suudzon. Habis saya mau orang kecil, sepatu juga nomor 32, dikecilkan tuh kakinya. Yang nakdirkan jodoh tuh Allah, dan Allah tuh tidak tergantung kepada wajah, karena yang bikin wajah kita adalah Allah. Tidak sulit, sangat tidak sulit, karena setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Makanya kita tidak usah berusaha disukai orang, karena di luar kekuasaan kita hati orang tuh. Hati orang itu dikuasai Allah. Kita bagaimana, cukuplah ingin disukai Allah. Nah sesudah itu terserah Allah, apakah orang akan dibuat suka atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Makanya ikhwan, kalau mau nikah dengan seseorang tidak usah lebay. Udahlah, tidak usah kita berusaha disukai orang. Tidak perlu. Berusahalah disukai Allah. Dan kita tidak perlu berusaha keras dicintai orang. Karena yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Lempeng saja. Lempeng saja, hadirin. Lakukan yang terbaik dengan ikhlas, tulus. Mungkin orang suka, mungkin tidak suka, mungkin biasa-biasa saja, mungkin dicemooh, tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempurna akhlaknya. Tetap saja ada yang tidak suka, ada yang benci, dan itu bukan masalah. Benci ke kita tidak ada masalah. Yang bahaya itu dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak mungkin semua orang suka ke kita. Pasti ada yang tidak suka, dan bukan masalah kita. Yang paling penting kita berusaha agar Allah suka. Kalau kita standarnya ingin disukai Allah, kita mesti akan melakukan yang paling baik. Ya, itu dia poinnya. Jangan berusaha untuk disukai orang. Kita nggak akan pernah bisa membuat semua orang itu suka kepada kita. Nggak akan pernah bisa. Rasulullah yang akhlaknya sempurna pun masih banyak yang benci gitu. Apalagi ya kita yang emang cuman manusia biasa yang banyak salahnya gitu, nggak akan pernah bisa kita menyenangkan hati semua orang. Jadi jangan berusaha untuk disukai orang, tapi berusaha untuk disukai Allah. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam setiap aktivitas hidup kita, dan itu emang hanya karena Allah gitu, hanya untuk Allah, bukan karena orang lain. Dan masalah penilaiannya orang lain ya itu di luar kuasa kita gitu. Kita nggak akan mungkin bisa mengontrol orang lain untuk menilai kita gitu. Toh juga seperti yang udah dijelaskan oleh beliau bahwa hati manusia itu ada di genggamannya Allah. Mau Allah buat
orang lain suka sama kita itu mudah, mau Allah buat orang lain benci sama kita juga sangat mudah. Dan yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan untuk aku pribadi, aku mulai mengontrolnya dengan cara itu tadi, the power of biasa-biasa aja. Sama orang tuh biasa-biasa aja, suka biasa aja, benci juga biasa aja. Ada lagi nih tips dari aku buat ngelatih agar jiwa kita itu semakin tenang. Ini agak berat gitu ya. Kalau aku sendiri itu memulai untuk belajar filsafat, atau lebih tepatnya ngaji filsafat. Dan aku rekomendasiin untuk ngaji filsafatnya itu dari Dr. Fahrudin Faiz. Ini buat teman-teman yang tinggal di Jogja pasti nggak asing ya dengan Masjid Jenderal Sudirman. Nah di situ beliau tuh ngadain pengajian rutin yang dikasih nama ngaji filsafat. Dan di situ beliau tuh ngajarin kita berbagai macam filosofi, baik itu dari barat, timur maupun dari dunia Islam sendiri. Dan aku bener-bener ngerasain dampaknya dari belajar filsafat itu. Jadi merasa lebih bisa bijaksana dalam menghadapi situasi dalam hidup, terus juga lebih bijaksana dalam melihat orang lain ataupun lingkungan sekitar. Dan beberapa waktu kemarin itu aku belajar yang filsafat yin dan yang. Nah, di filsafat tersebut ya kita emang dalam hidup itu harus seimbang gitu, harus ada bagian hitam dan bagian putih. Nah, karena ada bagian hitam dan putih itu, ya hidup kita bakal seimbang gitu. Kita gak mungkin susah terus, gak mungkin juga senang terus. Pasti akan silih berganti gitu. Hidup itu dinamis. Dan di salah satu materi tentang filsafat yin yang ini, beliau menjelaskan tentang kisah seorang petani dan kudanya. Nah, secara singkatnya tuh kayak gini. Nah, petani ini kan punya kuda yang bagus banget gitu ya. Nah, terus tetangga-tetangganya itu bilang, wah kamu beruntung ya punya kuda yang bagus gitu. Nah, kemudian petani ini menjawab, ya kita lihat aja nanti gitu. Jadi si petani itu bersikap biasa-biasa aja gitu. Meskipun dia punya kuda yang bagus, beliau tetap ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ternyata suatu hari kudanya ini kabur gitu ya ke hutan. Nah, tetangganya kayak bersimpati kan, wah kasihan ya kamu punya kuda bagus tapi akhirnya kudanya lari gitu, kabur. Dan petani ini juga menjawab, ya kita lihat aja nanti gitu. Jadi meskipun dalam keadaan sedih pun dia tetap bersikap ya biasa-biasa aja gitu ya. Ya udahlah, kita lihat aja nanti gitu. Nah, ternyata selang beberapa waktu kemudian kudanya kembali lagi. Kuda yang bagus tadi kembali lagi dengan membawa rombongan kuda-kuda bagus yang lain dari hutan. Nah, akhirnya tetangganya ngomong lagi, wah kamu beruntung ya, kudanya kembali dengan membawa teman-teman yang lebih banyak gitu. Nah, si petani ini juga sikapnya tetap ya kita lihat aja nanti gitu. Jadi tetap biasa-biasa aja gitu, sedih, senang, biasa-biasa aja. Nah, ternyata setelah dia udah punya banyak kuda yang bagus, nah anaknya ini mencoba untuk make kudanya gitu ya, berlatih dengan kudanya. Nah, ternyata saat mengendarai kuda tersebut, salah satu anaknya ada yang jatuh dan sampai kakinya tuh patah. Nah, jadi setelah senang dapat banyak kuda, ternyata pas anaknya mengendarai kuda tersebut, kakinya patah. Nah, tetangganya kembali mengomentari, wah kasihan ya anak kamu harus jatuh dan kakinya patah. Nah, reaksi si petani ini juga kembali kayak yang tadi, ya kita lihat aja nanti. Sikapnya tetap biasa-biasa aja gitu, sedih, senang tetap biasa-biasa aja. Nah, kemudian tiba-tiba ada kayak perwakilan kerajaan gitu ya, yang datang ke desa-desa untuk mau mengambil pemuda-pemuda yang fisiknya bagus untuk diajak perang. Nah, karena si anak dari petani ini kakinya patah, otomatis dia nggak masuk kualifikasi dan akhirnya nggak diajak perang. Nah, itu berarti kan sebuah keberuntungan gitu loh. Jadi yang awalnya kakinya patah itu adalah sesuatu yang
sedih, sesuatu yang bisa dibilang buruk gitu ya. Nah, tapi ternyata situasi buruk itu justru memberikan kebahagiaan, dia nggak usah ikut perang gitu. Jadi seperti sikapnya petani tadi, dalam situasi apapun dia tetap tenang, tetap ngelihat situasinya itu ya kita lihat aja nanti gitu. Nggak ada yang harus senang berlebihan, nggak ada yang harus kita sedihi berlebihan gitu. Tetap tenang, tetap biasa-biasa aja. Oke, jadi itu teman-teman dari aku gimana caranya supaya kita tuh tetap tenang dalam menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Entah itu senang, entah itu sedih, kita memang harus menghadapinya itu dengan secukupnya gitu. Kita nggak akan mungkin sedih terus, kita juga nggak mungkin senang terus. Pasti ada silih bergantinya gitu, dan ya emang hidup itu dinamis gitu. Jadi tips dari aku ya itu tadi, bersikaplah biasa-biasa aja dalam menghadapi segala situasi dalam hidup. Tetap tenang, tetap lempeng, tetap lakukan yang terbaik. Masalah penilaiannya orang, yaitu kita serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang menggenggam hati manusia gitu, yang membolak-balikan hati manusia. Meskipun aku pribadi juga masih naik turun gitu ya emosinya dalam menghadapi segala situasi hidup, kadang ngerasa kayak yang ya Allah kok gini banget sih gitu. Itu juga masih sering aku rasain, tapi ya kita tetap terus belajar gitu ya. Dan alhamdulillah dengan aku ngaji filsafat itu kayak berdampak gitu loh, ada efeknya buat aku pribadi dalam menghadapi segala situasi dalam hidup. Ya emang kita harus bisa lebih bijak dan lebih untuk mengandalkan Allah. Dan semoga tips dari aku ini juga bisa bermanfaat atau bisa mungkin diterapkan juga oleh teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.